warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Fitriani dengan NIM 0603525005 akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh psikologi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah Daniel Schleicher. Ia merupakan ahli psikologi kognitif dan profesor di Harvard University yang terkenal karena penelitiannya tentang memori lupa dan proses lupa. Kontribusi utamanya adalah dalam memahami bagaimana ingatan dapat salah dan terdistorsi. Ajarannya dituangkan dalam konsep Seven Sins of Memory atau 7 dosa memori yang menjelaskan bahwa kesalahan memori adalah bagian alami dari cara kerja otak manusia. Karya terkenalnya adalah buku The Seven Sins of Memory, How the Mind Forgets and Remembers, yang menjadikan dirinya salah satu tokoh penting dalam studi memori modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Gemelan Jempa dari kelompok 3 UTS Psikologi Umum, program studi psikologi dengan NIM 0603525017. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi tokoh-tokoh psikologi. Martin Seligman. Martin Seligman adalah tokoh psikologi, peneliti psikologi positif yang lahir pada tahun 1942 di New York. Jadi pemikiran psikologi positif, jenis kebahagiaan menurutnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pleasant life, yaitu hidup yang mencari kesenangan dan hubungan sosial. Yang kedua the good life, yaitu hidup yang penuh keterlibatan dan pengembangan diri. Yang ketiga ada meaningful life, yaitu hidup yang dijalani untuk tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Menurut ya, orang-orang yang benar-benar bahagia biasanya sangat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maseto Onca Suseno. NIM saya yaitu 0603525001. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh-tokoh psikologi. Yang selanjutnya ada Aaron Beck. Aaron Beck menjelaskan bahwa terapi kognitif berfokus pada mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan emosi dan perilaku bermasalah. Menurutnya, gangguan seperti depresi muncul karena pikiran irasional atau distorsi kognitif. Dengan membantu pasien mengenali dan mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih realistis, terapi kognitif dapat memperbaiki perasaan dan perilaku seseorang, sehingga mengubah pikiran berarti memperbaiki kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurmaisyah, nomor NIM 0603525003. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh psikologi. Untuk selanjutnya ada Gordon H. Bower, yaitu psikologi kognitif yang berasal dari Stanford University yang meneliti bagaimana emosi mempengaruhi cara manusia belajar dan mengingat. Ia menemukan bahwa suasana hati seseorang berperan besar dalam proses memori. Emosi positif membuat seseorang lebih mudah mengingat pengalaman positif, sedangkan emosi negatif menguatkan ingatan terhadap hal-hal yang menyedihkan. Penelitiannya menunjukkan bahwa emosi dan kognisi saling berinteraksi dalam membentuk memori dan perilaku. Kontribusi Bower penting dalam memperluas pemahaman psikologi kognitif, terutama mengenai hubungan antara pikiran, perasaan, dan proses pembelajaran. Salah satu karya pentingnya adalah penelitian tentang mood and memory yang menjadi dasar studi emosi and memory modern. Tokoh selanjutnya ada Paul Ekman. Siapa Paul Ekman? Paul Ekman lahir pada 15 Februari 1934 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai psikolog pionir di bidang studi emosi, ekspresi wajah, dan kebohongan. Sejak muda, Ekman tertarik pada hubungan antara bahasa tubuh dan emosi manusia. Ia menempuh pendidikan di University of Chicago dan meraih gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Adelphi University pada tahun 1958. Setelah itu, ia melakukan penelitian pasca doktoral di Langley Porter Neuropsychiatry Institute, tempat ia mulai mendalami bagaimana ekspresi wajah mencerminkan perasaan dan kondisi emosional seseorang. Kontribusi utama Paul Ekman. Yang pertama ada Facial Action Coding System atau FACS.
Pada tahun 1978 bernama Wallace Friesen, sistem ini digunakan untuk menganalisis setiap gerakan kecil otot wajah atau micro expression yang dapat mengungkapkan emosi tersembunyi seseorang, bahkan ketika mereka berusaha menyembunyikannya. Fax kemudian menjadi alat penting dalam berbagai bidang, termasuk psikologi klinis, forensik, keamanan, dan komunikasi nonverbal. Yang kedua ada ahli deteksi kebohongan. Ia meneliti bagaimana ekspresi mikro dan perubahan fisiologis pada wajah seseorang dapat menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran. Penelitiannya menjadi dasar bagi penelitian deteksi kebohongan yang digunakan oleh lembaga penegak hukum di Amerika Serikat seperti FBI dan CIA. Selanjutnya ada sejarah dan peran dalam bidang psikologi. Karya Ekman menandai pergeseran penting dari psikologi kognitif ke psikologi emosi. Ia membantu dunia ilmiah memahami bahwa emosi bukan hanya reaksi spontan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kompleks. Menurut Ekman, kemampuan mengenali dan mengontrol emosi berperan penting dalam hubungan interpersonal, komunikasi, dan serta kesehatan mental. Karya utama Paul Ekman. Yang pertama ada Emotion in the Human Face 1972, yang kedua ada Telling Lies, Clue to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage 1985, dan Emotion Revealed, Recognize Face and Feelings to Improve Communication and Emotional Life 2003.